Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dugi ID di video part 3 tentang data manipulation di bahasa pemrograman R. Pada sebelumnya kita sudah membahas beberapa fungsi di bagian data manipulation part 1 dan part 2. Jadi yang belum nonton silakan ditonton supaya nanti dapat pemahaman dan gambaran tentang apa itu ilmu data manipulation di bahasa pemrograman R. Baik. Jadi untuk video part 3 ini kita langsung saja masuk ke bahasan utama, yaitu melingkupi reorder dan sort baris untuk kolomnya. Reorder di sini maksudnya kita akan mengurutkan suatu baris itu berdasarkan suatu kondisi, misal nilai yang paling kecil atau nilai yang paling besar dan sebagainya. Dan sort di sini adalah menyusun. Nanti kita akan juga belajar bagaimana menyusun baris berdasarkan ascending atau descending. Apa itu? Nah, maka kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita butuh beberapa persiapan. Seperti sebelumnya pada setiap video di part 1 dan part 2, untuk memulai data manipulation, kita butuh beberapa paket atau packages yang mendukung untuk kegiatan olah data atau data manipulation di video ini. Adapun paket yang kita butuhkan yaitu seperti berikut. Sudah terlihat, kita menggunakan paket dplayer dan juga ada paket tidyverse. Teman-teman bisa memilih salah satu di antara kedua paket ini. Untuk dplayer, paket dplayer sebenarnya sudah termasuk di dalam paket tidyverse. Jadi ketika teman menginstal tidyverse, tidak perlu menginstal dplayer lagi, karena dplayer sudah termasuk di paket tidyverse. Untuk menginstalnya bisa seperti ini dengan perintah install packages, ketikkan di area sini atau di konsol. Lalu setelah teman-teman install, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memasukkan paket ini atau load paket ini ke dalam environment-nya R dengan cara library seperti berikut. Misalkan saya ingin menginstal paket dplayer, cukup saya ketik run atau control enter atau command enter seperti ini. Klik yes. Pada tahap ini, paket dplayer sudah terinstall di dalam software RStudio. Kita bisa cek dengan cara mengarahkan kursor ke tab packages, lalu cari paket dplayer. Bisa kita ketik di sini. Terlihat paket dplayer sudah masuk. Untuk memasukkan paket dplayer ke environment-nya R, kita gunakan perintah library atau cukup centang di sini. Nah, di sini sudah masuk paket dplayer. Maka setelah semua paket yang dibutuhkan telah masuk, selanjutnya kita akan membutuhkan dataset, yaitu sebagai bahan utama dalam pengolahan data atau data manipulation. Adapun dataset yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Di sini kita menggunakan dataset iris. Bisa teman-teman cek dengan cara mengetikkan di konsol tanda tanya nama datasetnya, yaitu iris. Maka akan muncul deskripsi tentang dataset iris itu sendiri. Di sini terlihat di deskripsi bahwa iris adalah sebuah dataset kumpulan data tentang bunga, berisi lebar bunga dan panjangnya dan spesiesnya. Atau kita juga bisa lihat 5 indeks pertama 0 sampai 5 isi dari dataset iris menggunakan fungsi head. Kalau saya run, hasilnya akan seperti berikut. Terlihat di sini nama-nama kolomnya dan nilai-nilainya. Karena dataset iris ini yang akan kita gunakan, maka sebaiknya kita konversi ke table dan kita masukkan ke variabel bentuk df. Kita run. Nah, muncul di sini sudah ada variabel df, yaitu berisi dataset iris yang bertipe table. Kalau kita klik, di sini terlihat nama-nama kolomnya. Di sini juga terlihat informasi dari isi variabel ini, yaitu ada 150 data atau baris dan 5 kolom. Bisa kita juga lihat dengan perintah print atau dengan perintah view. Sampai di sini kita sudah dapat apa yang kita butuhkan dari paket dan datasetnya. Maka selanjutnya kita akan langsung mengolah dataset ini sesuai bahasan di awal, yaitu reorder dan sort. Adapun materi reorder dan sort yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita ada menggunakan fungsi arrange
dengan inputan kolom sepaleng. Kalau kita lihat di sini, sepaleng adalah bagian kolom dari variabel df yang berisi dataset iris. Apa fungsi dari function arrange ini? Mari kita lihat jika kita run. Di sini terlihat fungsi arrange yaitu mengurutkan data berdasarkan nilai yang lebih terkecil lalu terbesar. Secara default di fungsi R, yaitu terutama fungsi arrange, dia akan mengurutkan secara ascending. Ascending artinya mengurutkan dari nilai yang terkecil lalu yang terbesar. Kalau kita lihat, kita kondisikan yang diutamakan adalah kolom sepaleng. Berarti fungsi arrange akan mengutamakan kolom sepaleng yang akan diurutkan mulai dari kecil terbesar. Maka hasilnya kita lihat di sini kolom sepaleng nilai yang terkecil adalah 4,3 dan seterusnya. Namun kalau kita lihat di kolom sebelahnya yaitu sepal width, dia ada angka 3 lalu ada angka 2,9. Yang mana seharusnya 2,9 adalah nilai lebih kecil dari 3. Namun nilai 2,9 ini tidak berada di posisi pertama sebagai urutan yang paling terkecil. Kenapa demikian? Perlu kita ketahui, ketika suatu kolom diurutkan, maka baris yang di belakangnya akan ikut terurut, menyesuaikan dengan di depannya ini. Agar lebih mudah dapat gambaran, akan saya buka isi dari variabel df dengan klik variabel df ini. Misal, kita urutkan kolom sepaleng mulai dari yang terkecil. Cukup klik di sini. Maka kita lihat nilai terkecil sepaleng adalah 4,3. Dan kolom di sebelahnya yaitu sepal width berasosiasi dengan kolom di depannya. Bahwa lebar dari sepal yang bernilai 3 ternyata panjang sepalnya yaitu 4,3, maka harus saling berasosiasi. Jika kalau kita rubah posisi kolom sepal width yang nilai paling terkecil yaitu 2, maka otomatis kolom sepaleng akan ikut berubah. Karena yang diutamakan adalah kolom yang dipilih yaitu sepal width, maka setiap kolom kiri kanannya akan menyesuaikan. Seperti itu. Lalu bagaimana kasusnya jika kita ingin mengurutkan kolom sepaleng ini mulai dari nilai yang terbesar lalu terkecil? Bisa kita tambahkan fungsi dash di dalamnya. Perintah ini akan saya copy lalu akan saya paste di bawahnya. Cukup kolom sepaleng ini kita tutup dengan kurung. Lalu tambahkan fungsi dash di depannya atau descending. Maka jika saya run, baris kode berikut hasilnya akan seperti ini. Terlihat, di kolom sepaleng, nilai yang terbesar adalah 7,9. Mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan seperti di penjelasan sebelumnya, bahwa setiap kolom, setelah kolom sepaleng, akan menyesuaikan mengikuti nilai yang ada di depannya yang diutamakan, yaitu sepaleng. Maka kenapa dari itu, banyak nilai yang tidak berurutan. Seperti 3,8, 3, dan sebagainya. Ini adalah cara pertama. Sebenarnya ada dua cara untuk mengurutkan data secara descending atau lebih besar dulu baru terkecil. Bisa kita tambahkan tanda minus di depan nama kolom ini. Misalkan seperti berikut. Saya cukup copy sampai bagian fungsi arrange. Lalu saya hapus fungsi dash. Di sini saya perlu deklarasikan inputan atau argumen yang dibutuhkan fungsi arrange, yaitu variabel yang menyimpan dataset tersebut, yaitu df. Lalu kita tambahkan tanda minus di depannya. Jika kita jalankan, maka hasilnya pun sama, yaitu yang diutamakan adalah kolom sepaleng mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Kalau kita ketik fungsi arrange, dia butuh beberapa argumen, yaitu ada argumen data. Ini disebut sebagai additional argument, yaitu argumen yang tidak terdaftar di fungsi arrange,
namun bisa dimasukkan sesuai kebutuhan. Dan ada juga by group. Untuk mengecek apakah perintah baris kode ini dengan baris kode ini sama. Walaupun kita sudah lihat hasilnya persis sama, tapi kita perlu keyakinan, perlu kepastian apakah kedua perintah ini sama. Kita bisa gunakan fungsi identical dengan inputan kedua baris ini. Baris pertama saya copy, lalu saya paste di dalamnya. Lalu saya copy dan paste juga baris yang kedua. Dan jika di run, kita dapat hasil true. Artinya benar, kedua baris ini prosesnya sama dan hasilnya sama. Hanya struktur penulisannya berbeda. Lalu bagaimana kasusnya jika kita ingin mengurutkan lebih dari satu kolom? Misal, kita ingin kolom sepal length dan sepal width yang diutamakan urutannya. Itu bisa dilakukan dengan perintah seperti berikut. Di sini kita mendeklarasikan dua kolom di dalam fungsi arrange, yaitu sepal length dan sepal width. Maka fungsi arrange ini akan mengambil isi dari variabel df, yaitu dataset iris, dan mengutamakan kolom sepal length dan kolom sepal width yang nilainya yang barisnya akan dibuat bersusunan secara ascending. Ingat, dalam fungsi arrange, defaultnya adalah ascending, kecuali kita masukkan fungsi desc di depannya. Jika dijalankan, bisa terlihat hasilnya seperti ini. Namun sekilas, teman-teman bertanya, kenapa hasil yang kolom sepal width tidak dari mulai yang terkecil, yaitu 2,9 atau 2,3, tapi kenapa 3? Kembali seperti sebelumnya, bahwa setiap kolom, jika pun dideklarasikan dua kolom di sini, tetap akan saling mengikuti. Di mana yang sepal length nilai terkecil adalah 43, maka otomatis kolom sepal width harus mengikuti di depannya. Dan begitu pun semuanya, seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini latihan sudah selesai untuk data manipulation di part 3. Bahasan yang pendek, karena memang kita hanya berfokus pada reorder dan sort. Dan teman-teman juga bisa berlatih sendiri bagaimana mengolah data ini, dan juga tonton video sebelum-sebelumnya agar dapat ilmu pengetahuan yang lebih tentang data manipulation di bahasa pemrograman R. Baik, sekian dari saya Duki ID. Sampai bertemu lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.